Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH, di mana pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan mengenai pertemuan yang lalu, yaitu tentang bab 4 residif atau pengulangan tindak pidana, di mana pada pertemuan kali ini yaitu membahas sebelumnya telah dijelaskan mengenai residif ini dibagi menjadi dua, ada residif umum dan ada residif khusus. Nah, residif yang dipakai dalam KUHP yaitu residif khusus. Residif ini dibagi menjadi ada residif kejahatan dan ada residif pelanggaran. Dalam residif kejahatan ini dibagi lagi menjadi residif kejahatan sejenis dan ada residif kelompok jenis. Dalam residif kelompok jenis ini diatur dalam sejenis ini diatur 11 pasal, sedangkan dalam residif kejahatan kelompok jenis ini diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Lalu selanjutnya ada mengenai residif pelanggaran, di mana residif pelanggaran ini diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 pasal yang menjadikan jenis dari residif pelanggaran ini. Yang pertama ada pasal 489 tentang kenakalan terhadap benda atau orang lain atau barang. Yang kedua ada pasal 492 tentang mabuk di muka umum dapat mengganggu atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga ada pasal 495 memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas, dan masih banyak lagi pasal lainnya yang intinya bahwa residif pelanggaran ini diatur dalam 14 pasal. Syarat-syarat dikatakan bahwa residif itu termasuk ke dalam residif pelanggaran, yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang telah dilakukan pada terdahulu atau yang pertama. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat dari 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan. Di sini dimana belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran pada pasal 489, 495 dan sebagainya. Lalu ada residif di luar KUHP. Residif kejahatan yang terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain sebagainya, untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapatkan pemberatan apabila yang pertama sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiga. Lalu yang kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain sebagainya dengan pemberatan. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada juga yang 2 tahun. Berupa untuk pemberatan ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin sekian review materi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.